Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Agustina Sefti dengan akhiran NIM 046. Di sini saya akan melaksanakan tugas studi lapang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dosen pengampu Bapak Dr. Sukatman MPD. Tentunya saya tidak sendirian bersama rekan-rekan saya. Saya Sakina Andira Gitafaya dengan akhiran NIM 145. Saya Razita Zaira Salma dengan akhiran NIM 096. Dan saya Dinda Desya Ayu Farela dengan akhiran NIM 114. Sebelum melaksanakan penelitian, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu pendidikan luar sekolah dari strategi, kurikulum, contohnya, dan sebagainya. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan non-formal yang diselenggarakan secara terencana dan teratur di luar sekolah formal. Tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat dengan membantu individu, mengembangkan potensi, keterampilan, dan kemampuan memecahkan masalah. Para ahli sepakat bahwa pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai pendidikan sepanjang hayat yang fleksibel, adaptif, dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Dalam pendidikan luar sekolah ini terdapat beberapa strategi pengembangan. Yang pertama yaitu ada sarana dan fasilitas. Pengembangan program membutuhkan sarana yang memadai seperti ruang belajar, alat praktik, media pembelajaran, hingga akses teknologi. Nah, kualitas fasilitas sangat menentukan efektivitas kegiatan yang dijalankan. Yang kedua yaitu ada siswa atau peserta didik. Karakteristik peserta didik harus diperhatikan seperti usia, latar belakang, kebutuhan belajar, serta motivasi. Dengan memahami kondisi peserta, program dapat dirancang lebih tepat sasaran dan mudah diterapkan. Yang ketiga yaitu ada lingkungan. Lingkungan masyarakat budaya dan kondisi sosial ekonomi menjadi pertimbangan penting. Program pendidikan luar sekolah harus relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat agar memberikan manfaat yang optimal. Nah, yang keempat yaitu ada proses interaksi. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan luar sekolah. Interaksi antara tutor dan peserta belajar harus berlangsung secara aktif, komunikatif, dan fleksibel. Pendekatan belajar dapat berupa diskusi, praktik langsung, simulasi, atau metode lain yang sesuai dengan karakteristik peserta. Nah, contoh-contoh pendidikan luar sekolah ini meliputi yang pertama yaitu ada pembimbingan belajar. Program ini bertujuan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Kegiatan biasanya meliputi pendalaman materi, latihan soal, hingga pendampingan belajar yang bersifat personal agar peserta didik meningkatkan prestasi akademiknya. Nah, yang kedua yaitu ada pendidikan keterampilan. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Contohnya pelatihan menjahit, memasak, desain grafis, tata rias, hingga pelatihan komputer dasar. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. Kurikulum pendidikan luar sekolah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan nonformal, di mana pelaksanaannya lebih ditekankan pada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu, agar dapat hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek yang semakin maju. Kurikulum pendidikan luar sekolah bersifat partisipatif serta mudah disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan luar sekolah berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas di luar sistem persekolahan formal. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin dari Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahu gak sih, pendidikan luar sekolah itu masih asing di telinga masyarakat. Padahal sering kita jumpai pendidikan luar sekolah di tengah-tengah masyarakat. Namun, apakah mereka sadar itu merupakan pendidikan luar sekolah? Mari kita buktikan. Kurang tahu. Menurut saya tak penting, Mas.
Tahu? Kurang tahu ya. Tahu itu kan bisa untuk meningkatkan taraf hidup dalam keluarga. Nah, masyarakat masih beranggapan kurang tahu, bahkan tidak penting. Kira-kira seperti apa sih pendidikan luar sekolah di tengah-tengah masyarakat dan seberapa penting pendidikan luar sekolah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pendidikan luar sekolah sendiri memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar di luar sekolah maupun waktu sekolah. Biasanya pendidikan luar sekolah disebut juga sebagai pendidikan alternatif. Contohnya di masyarakat seperti pelatihan, kursus, kejar paket, dan pemberdayaan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh pendidikan luar sekolah di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pendidikan luar sekolah memiliki fungsi, yaitu 3P, pengganti, penambah, dan pelengkap. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan luar sekolah itu sangatlah penting bagi masyarakat agar masyarakat dapat belajar sepanjang hayat. Karena pendidikan luar sekolah bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya telah sampai di salah satu kursus jahit yang berlokasi di Gawo Wuluhan. Untuk tempatnya, mari kita lihat. Jadi, ini adalah fasilitas yang digunakan para siswa untuk belajar menjalin di MKT Fashion. Di dalam ruangan ini, terdapat banyak sekali alat-alat yang membantu proses belajar menjahit mereka. Ibu mohon izin untuk bertanya, bisa dijelaskan sejarah singkat berdirinya lembaga ini, Bu? Ya, pertama lembaga ini berawal dari perkumpulan remaja yang satu wadah yang namanya dengan Karang Taruna. Nah, di dalam Karang Taruna itu ada beberapa kegiatan, di antaranya jahit menjahit, banyak kegiatan yang lain. Cuma yang bisa berlanjut itu jahit menjahit ini. Yang kedua itu, Bu, kegiatan-kegiatan apa saja yang saat ini dijalankan? Ya, karena kegiatan jahit menjahit, ya ada hubungannya dengan jahit menjahit itu saja. Berarti berfokus kepada menjahit ya, Ibu? Oke, itu. Yang ketiga itu, siapa sasaran peserta dalam program ini, semisal ibu rumah tangga, remaja yang putus sekolah, warga belajar umum. Dari kebanyakan anak putus sekolah dan warga umum yang minat ingin bisa jahit. Yang keempat itu, Bu, bagaimana proses rekrutmen atau penerimaan peserta dilakukan? Maksudnya kesini daftar. Iya. Daftar. Iya, prosesnya itu bagaimana, Ibu? Jadi pertama datang ke sini tanya mau belajar menjahit. Jadi untuk awal-awalnya bahan-bahan apa yang disediakan untuk belajar di sini. Itu ya. Iya, artinya ya itu, Ibu. Iya, bahan-bahan itu yang harus disediakan. Pertama ya alat tulis harus disediakan untuk menjalankan apa? Teori-teori. Selanjutnya ya teori dan praktek. Praktek dan terus praktek. Terus pertanyaan selanjutnya itu, Ibu, apa saja kompetensi yang kita berikan untuk mencapai
mencapai peserta ini? Nggak bisa mandiri nantinya. Inginnya begitu, mandiri. Kalau belum bisa mandiri, pertama belajar di sini untuk bisa mahir, kemudian tujuan akhir bisa berdiri sendiri. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk mendukung kegiatan belajar? Sama biaya seperti yang menjahit, lain-lainnya di dalam perlengkapannya itu seperti yang ada di ruangan itu, tapi belum lengkap untuk semuanya karena dana yang terbatas. Apakah ada kendala fasilitas atau alat yang dinilai masih kurang, Ibu? Ya ada, tapi bagi kami sekarang ya kurang sedikit lah untuk mencapai itu. Apa saja itu, Ibu? Hasilnya apa? Mesin-mesin yang saya belum punya, mesin magic, terus mesin yang lebih canggih dari yang itu, bukan mesin jadul itu, tapi mesin jadul tetap harus ada untuk belajar anak yang baru masuk. Jadi berapa lama Ibu dalam menyelesaikan pesanan-pesanan baju ini? Misalnya seperti ini ya. Iya. Ini untuk satu penjahit, satu anak yang menjahit ini 2 hari. 2 hari kalau dibawa pulang. Tapi kalau dijahit di sini satu anak bisa selesai 1 hari, nggak sampai 1 hari bisa selesai. Tapi kalau dibawa pulang ada banyak gangguan di rumah. Nah, ini kebetulan yang jahit ini ibu-ibu yang di sini, remaja-remaja. Saya juga punya penjahit yang ibu-ibu. Oh, berarti tidak berkumpul dalam satu tempat ini ya, Ibu? Ya, yang sudah mahir itu dibawa pulang. Yang di sini tingkatannya itu ada yang masih belajar. Tuh. Itu sudah termasuk semua proses loh, misal mau berasal gitu. Ya sudah lama semuanya. Dalam 1 hari. 1 hari sudah motong dan jahit. Sudah jadi baju seperti ini. Dan untuk setiap bajunya apa tiap ada pesanan ini ditargetkan untuk satu baju hanya 1 siswa atau digerak oleh beberapa orang? Tergantung kemampuan yang menjahit. Misalnya ada yang mampu 1 hari itu apa? 2 baju, hanya 2 baju, 4, tergantung anaknya. Oh, untuk mahir dalam menjahit itu Ibu biasanya peserta paling cepat berapa bulan, Ibu? Atau berapa lama? Nah, itu juga tergantung kemampuan anak, kemampuan dalam skill ini. Gitu. Anaknya lambat, yang gak lama. Terus yang cepat bisa menerima pelajaran dari saya juga cepat. Hanya berapa ya? 1-2 pertemuan sudah bisa ya, easy ya. Bisa, tapi juga ada yang enggak. Gitu. Intinya harus telaten itu, masalah jahit, telaten. Untuk berdirinya lembaga ini Ibu sudah berjalan berapa tahun, Ibu? Kalau berdirinya Karma itu mulai tahun 84 insya Allah. Tapi yang di sini ini mulai tahun 92. Berarti sudah cukup lama ya, Ibu? Ya cukup banyak siswa yang sudah Sudah berhasil. sendiri, banyak wis. Ini setiap tahunnya ya berganti-ganti lah. Seperti pendidikan formal itu di sini kan nggak formal. Gitu. Terus di sini juga ditempati anak PSG dari pendidikan formal, dari SMK jurusan tetap sana. Setiap tahunnya dikirim di sini. Tentunya itu Ibu peserta pasti mengalami kesulitan ya, Ibu. Nah, dalam mengalami kesulitan itu apakah peserta ada yang bertahan atau ada yang menyerah, Ibu, di tengah jalan? Jarang yang menyerah, jarang. Kecuali yang ibu-ibu karena terbentur kesibukan di rumah mungkin begitu. Kalau yang remaja ya ada seperti itu, ya begitu. Insya Allah semuanya hampir finish.
Jadi siapa saja ibu peserta di sini yang sudah berhasil? Yang sudah berhasil, yang saya ingat itu Iya itu boleh. dari awal itu saya ambil dari keponakan saya sendiri. Tuh, sekarang dia sudah terima cinta sendiri, mandiri lah. Itu yang keponakan lagi dan dapat jodoh dari sini juga. Itu sekarang jadi penjahit lebih besar dari saya. Itu dan jadi guru di pondokan, guru jahit juga. Berarti ibu telah mensukseskan banyak orang ya ibu. Insya Allah itu hanya sebatas ilmu saya yang segini. Iya, Bahwa yang saya bisa, ilmu sedikit yang bermanfaat, muka-muka. Gitu ya. Banyak kok. Banyak yang berhasil juga. Banyak. Laki-laki penjahit, laki-laki sih kemarin itu masuknya itu tahun 92 keluaran SD, namanya ya kesulitan tapi lama-lama sekarang jadi desainer di Surabaya, namanya Rusti, Surabaya Rusti, kayak cari di IG. Itu lebih besar dari saya. Pokoknya gurunya kalah kok. Murid-muridnya semua jadi penjahit yang lebih dari saya. Berarti ilmunya manfaat itu ibu. Amin. Untuk pengajar sendiri di sini apa hanya ibu saja atau ibu mungkin menerima tenaga pendidik tambahan itu, misal para siswa yang sudah berhasil tadi kembali sini untuk mengajar yang masih awam-awam gitu. Enggak, saya yang mengajar itu saya. Tapi ketika saya keluar, kalau bilang saya suruh tanya yang seniornya atau yang lebih pintar di sini, tolong ya nanti iki ajari, misal aku pas keluar. Tapi ada teori yang harus saya sendiri. Tapi kebanyakan di sini anak, insya Allah sudah banyak yang paham, jadi bisa mengajari yang juniornya, gitu. Ibu ketika peserta ibu itu sudah banyak yang sukses di luar sana. Alhamdulillah senang. Berarti ilmu saya tersampaikan dan bermanfaat. Itu katanya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Itu gak enak. Masalahnya di sini harus ada menyediakan tempat kos. Itu gak enak. Berarti untuk sekolah sekitar ini. Ya sekolah yang dijangkau sebentar nyampe gitu. Ini daerah Bulu itu, daerah Waturo itu yang kesini. Terus yang saya harapkan itu malah yang lebih dekat dari sini. Keinginan nanti kalau pintar anaknya kembali lagi ke sini. Itu. Nah yang itu kan yang ada tadi anak PSG. Anak PSG berapa ada yang kesini? Kemarin itu ada yang terbaik itu di sini. Saya lagi izin.
Baik, di sini saya akan memberikan komentar mengenai materi pendidikan luar sekolah. Materi yang disajikan dalam video ini sudah cukup jelas dan runtun. Setiap bagian disusun mulai dari pengertian pendidikan luar sekolah, strategi pengembangan, contoh kegiatan, sampai kurikulum dan ciri-cirinya. Pada bagian awal, definisi dari beberapa ahli juga membantu untuk memahami konsep pendidikan luar sekolah secara lebih luas, terutama bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi bisa berlangsung sepanjang hidup. Menjelaskan mengenai strategi pengembangan menurut Sajana juga sudah relevan, karena keempat komponen yang disebutkan memang menjadi dasar agar kegiatan pendidikan luar sekolah berjalan dengan efektif. Contoh-contoh yang diberikan seperti bimbingan belajar juga membuat materinya lebih mudah dipahami karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagian kurikulum dan ciri-cirinya juga disampaikan dengan baik. Penekanan bahwa kurikulum harus disusun bersama dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat terasa penting, apalagi pendidikan luar sekolah memang lebih menyesuaikan kondisi lapangan. Secara keseluruhan, materi dalam video ini sudah tersusun rapi, informatif, dan mudah disimak. Komprehensif dalam menjelaskan PLS mulai dari pengertian menurut beberapa ahli, konsep pemberdayaan, strategi pengembangan, sampai kurikulum. Penggunaan pendapat dari Koms, Napitupulu, dan juga Engking Hasuarman memberikan dasar teoritis yang kuat. Penyajian contoh program seperti bimbingan belajar, pendidikan keterampilan, dan PAUD juga membantu audiens memahami penerapannya dalam konteks nyata. Dari materi tersebut, saya menyimpulkan beberapa, bahwa pertama, PLS sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pemaparan teori menunjukkan bahwa PLS tidak hanya kegiatan pendidikan di luar sekolah, tapi memiliki arah yang lebih strategis, yaitu mengaktualisasi potensi manusia dan memberi kekuatan pada yang lemah agar mampu mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya, seperti yang dijelaskan Napitupulu dan Suarman. Ini sangat relevan dengan konteks pendidikan masa kini, terutama isu kesenjangan akses pendidikan. Dan yang kedua, komponen pengembangan PLS-nya. Materi menyebutkan 4 komponen utama dalam pengembangan PLS, di antaranya sarana, siswa, lingkungan, dan proses interaksi belajar menurut Sujana. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan PLS tidak hanya bergantung pada materi ajar, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukungnya. Disinilah pentingnya PLS bersifat partisipatif melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir, dari kurikulumnya yang sangat fleksibel. Bagian ciri-ciri kurikulum yang disusun bersama, dievaluasi bersama, dan fleksibel terhadap perubahan sangat sesuai dengan karakteristik PLS yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat PLS lebih responsif dibanding pendidikan formal yang cenderung kaku. Materi ini memberikan pemahaman dasar yang kuat tentang pendidikan luar sekolah yang menjelaskan bagaimana Koms dan Napitupulu mendapatkan pendidikan di luar sekolah sebagai proses sistematis yang bertujuan meningkatkan potensi peserta didik sepanjang hayat. Namun, jika kita berhenti pada definisi itu saja, pendidikan luar sekolah akan terdengar seperti alternatif pendidikan yang hanya mengisi celah dari sekolah formal, padahal fungsi strategisnya jauh lebih besar, mengintervensi ketimpangan sosial dan menjadi ruang demokratisasi pengetahuan. Banyak program pendidikan luar sekolah yang berhasil dalam dokumentasi laporan, tetapi gagal dalam keberlanjutan karena masyarakat itu sendiri hanya menjadi objek penerima manfaat, bukan subjek pengambil keputusan. Dalam konteks ini, pemberdayaan bukan transfer keterampilan, tetapi transfer kendali. Jika pendidikan luar sekolah tidak menggeser relasi kuasa, maka ia hanya sekedar pelatihan, bukan pendidikan. Pembahasan tentang 4 komponen pengembangan pendidikan luar sekolah, yaitu sarana, siswa, lingkungan, dan proses interaksi belajar, sudah tepat, tetapi realitas hari ini memaksa kita berpikir lebih jauh. Pendidikan luar sekolah tidak bisa hanya adaptif, ia harus proaktif, memprediksi, bukan sekedar merespon. Pendidikan luar sekolah harus menjadi antena masa depan, bukan bayangan masa lalu. Sedangkan bagian kurikulum yang fleksibel adalah poin yang menonjol, tetapi fleksibilitas tanpa visi justru berbahaya. Kurikulum yang berubah-ubah mengikuti permintaan pasar tanpa kerangka filosofis akan membuat pendidikan kehilangan jati diri dan tujuan jangka panjangnya. Dalam video sudah dijelaskan secara luas bahwa pendidikan luar sekolah adalah jalur belajar non-formal yang berfungsi memberi akses pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Kursus tersebut membantu anak yang sudah lulus atau putus sekolah, ibu rumah tangga untuk mengembangkan skill yang dapat membantu menambah penghasilan. Tak sedikit juga dari kursus tersebut yang menjadikan sebagai penghasilan utamanya. Keberhasilannya bergantung pada pendidikan yang kompeten dan hasil belajarnya dapat diterapkan langsung. Bila hanya menjadi pelatihan basa-basi tanpa dampak nyata pada kehidupan peserta, maka manfaatnya minim.